Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, berjumpa lagi kita dalam keadaan sehat dan dalam tujuan yang sama, yaitu ngaji bareng bersama teman-teman Pondok Pesantren Al-Fatah Mincang Negeri Agung Talang Padang, Anggamus, Lampung. Ya. Pada kali ini kita akan membahas masih tentang bersuci dan dalam kaitannya dengan air yang digunakan untuk bersuci. Banyak daripada masyarakat kita yang menggunakan air sedikit yang digunakan untuk mencuci piring. Air sedikit yang digunakan untuk mencuci piring, dan cara mencucinya adalah dengan dimasukkan ke dalam air tersebut. Nah, air sedikit dan mencucinya, peralatan-peralatan yang dicuci itu dimasukkan ke dalam air tersebut. Bagaimana hukumnya? Hukum daripada air sedikit yang digunakan untuk mencuci piring itu tetap suci, diperbolehkan selama air tersebut tidak berubah. Selama air tersebut tidak berubah akibat najis yang masuk ke dalamnya. Walaupun ada najis yang masuk, selama air tersebut tidak berubah, maka tetap dapat digunakan untuk bersuci. Ini menurut Imam Ibnu Munzir, menurut Imam Al-Ghazali, dan menurut Imam Ar-Rayyani. Kenapa demikian? Karena ini adalah kemurahan, karena di dalamnya terdapat kemurahan, dan karena ini sering terjadi dalam kehidupan hari-hari kita, kehidupan sehari-hari kita. Tidak terlepas dari hal tersebut, ya, tidak terlepas dari hal tersebut. Sering ketika ada acara-acara di rumah, kita gunakan air yang sedikit, air yang hanya satu bak, kita masukkan peralatan-peralatan yang kita mau cuci ke dalamnya. Lalu bagaimana? Ya seperti tadi. Bagaimana hukumnya? Tetap boleh digunakan. Artinya tetap suci menurut Ibnu Munzir, Al-Ghazali, dan Ar-Rayyani. Seperti keterangan yang terdapat dalam kitab Hasyiah Al-Bajuri juz 1 Saifah 24 Maktabah Darul Kutub Islami, yang dikatakan bahwasanya Ashabus Syafi'i itu satu pendapat dengan pendapat Imam Malik yang mengatakan bahwasanya air itu tetap dihukumi suci walaupun air itu sedikit dan terkena najis, selama air tersebut tidak berubah. Wa amma indal imami Malik fala yanjusu al-ma'u walau qalilan illa bitaghayyuri wa ikhtarahu katsirun min ashabina wa fihi fuhsyatun. Jadi menurut Imam Malik, air yang sedikit, ya, yang terkena najis itu tidak
menjadi najis. Fala yanjus al-ma'u, ya, tidak menjadi najis air yang sedikit kecuali dia nanti berubah, air tersebut berubah. Dan bersatu pendapat, sependapat dengan Imam Malik, itu Ashabus Syafi'i, yang mengatakan bahwasanya air itu tetap tidak najis, ya, walau qalilan, walaupun air itu sedikit tetap tidak najis selama tidak berubah, ya, karena ini untuk atau adanya kemurahan di dalamnya, seperti itu ya. Lalu pembahasan selanjutnya yaitu tadi pembahasan tentang air sedikit yang terkena najis yang digunakan untuk kebiasaan kita sehari-hari. Lalu bagaimanakah hukum daripada air yang berubah akibat terkena kosmetik seperti bedak, lipstick, pewarna alis dan sebagainya. Lalu bagaimanakah hukum air tersebut? Jawabannya adalah air yang digunakan atau yang terkena alat kosmetik lalu air tersebut berubah, maka statusnya menjadi air mutaghayyir. Jadi air yang berubah dan tidak boleh digunakan untuk berwudu. Ya. Kalau air itu sudah berubah, salah satu sifatnya, warna, rasa maupun baunya, maka air tersebut dinamakan air yang mutaghayyir, yang sudah berubah. Jadi tidak bisa digunakan lagi untuk berwudu. Seperti itu. Seperti dalam keterangan kitab Taqrirat As-Sadidah fil Masail Mufidah Shaifa 61, at-taghayyiru bil asir waz za'faran wal kuhli wal ushnani yadurru li'annahu mukhalitun idza tawafarat baqiyatus syurut. Perubahan air yang disebabkan air perahan buah, misalnya minyak za'faron, celak itu ya alis ya, dan pon usnan itu bisa berbahaya atau air tidak suci mensucikan, karena perkara tersebut termasuk perkara yang mukhalid bila memenuhi syarat-syarat yang lainnya. Jadi air yang terkena alat kosmetik contohnya itu termasuk air yang berubah, air yang mutaghayyir seperti itu. Jadi tidak lagi dapat digunakan untuk berwudu. Oke, saudara-saudara sekalian, teman-teman dimanapun Anda berada, itulah masalah yang dapat kita simak pada video kali ini. Semoga bermanfaat dan dapat dipahami oleh teman-teman sekalian dan dapat diingat-ingat ketika kita menghadapi hal-hal tersebut dan ditanya oleh masyarakat kita. Terima kasih.
kasih atas perhatiannya. Mohon maaf segala kekurangan. Kami akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.